Alhamdulillah. Oke, oke. Nah, pertemuan hari ini kita bakal ngebahas tentang determinan matriks. Oke, matriks determinan itu apa? Nanti kita bakal jelasin. Sebelumnya kan yang baru dibahas itu tentang definisi, terus kesamaan, transpose, terus sama operasi ya. Nah, sekarang bakal ngebahas tentang determinan, terus kemungkinan hari Rabu itu bakal dibahas tentang inverse matrix, kayak gitu. Nah, nanti abis inverse matrix bakal ada latihan soal lewat quizzes lagi, kayak gitu ya. Oke, Ibu share screen ya. Oke, nah determinan matrix dan inverse matrix. Oke, determinan itu adalah suatu nilai skalar. Skalar itu artinya bilangan real. Antara bilangan real tuh kayak 1, 2, terus setengah, atau 0,0. Pokoknya semua bilangan itu namanya bilangan real ya. Nah, yang diperoleh dari operasi antar elemen dari sebuah matriks persegi. Jadi, syaratnya determinan itu adalah matriksnya adalah matriks persegi. Atau si ordo dan kolomnya itu, si kolom dan barisnya itu sama ya, misalkan 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, kayak gitu. Nah, notasi determinan itu biasanya ditulis pakai mutlak A. Jadi kalau misalkan ada matriks A, berarti determinannya itu ditulis dengan mutlak A besar, kayak gitu. Atau bisa juga ditulis dengan det A, kayak gini. Kayak gini ya. A doang atau det A, kayak gini. Oke. Nah, terus cara buat nyari determinan itu ada dua. Yang pertama dengan cara sarus, yang kedua dengan cara ekspansi kofaktor. Nah, yang bakal kita bahas sekarang adalah dengan cara sarus. Kayak gitu. Oke. Kita bahas dulu determinan matriks 2 kali 2 dengan cara sarus itu kayak gimana sih? Nah, misalkan ada matriks A, elemennya itu A, B, C, dan D. Nah, cara nyari determinannya atau tadi operasi antar elemennya itu adalah AD, positif AD, dikurang BC. Kayak gitu. Jadi perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal sampingnya. Jadi gini, AD dikurang BC. Kayak gitu ya, itu rumusnya. Jadi determinan matriks 2 kali 2 itu rumusnya adalah AD dikurang BC atau perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal samping. Gitu. Contohnya kayak gimana? Misalkan ada matriks D 2, 3, negatif 1, 4. Maka determinan dari D-nya itu tadi perkalian diagonal utama berarti 2 kali 4 dikurang perkalian diagonal samping 3 kali negatif 1. Oke, 2 kali 4 hasilnya 8 ya. Terus dikurang 3 kali negatif 1. 3 kali negatif 1 hasilnya negatif 3. Nah, berarti 8 dikurang negatif 3. Negatif ketemu negatif nih. Berarti jadinya positif kan ya. Jadi 8 tambah 3. Hasilnya itu adalah 11. Kayak gitu. Ini masih gampang lah ya si determinan matriks 2 kali 2. Oke, next kita ke determinan matriks 2 kali 2 tapi kayak pengembangannya gitu, pengembangan soalnya. Misalkan matriks M itu elemennya P plus 3, 1, 6 dikurang 2P sama negatif 1. Ya. Oke. Terus diketahui lagi soalnya itu jika determinan M sama dengan negatif 12, tentukan nilai dari P-nya berapa. Kayak gitu. Pakai rumus yang tadi. Berarti kita cari dulu si determinannya. P plus 3, 1, 6, negatif 2P, negatif 1 itu sama dengan negatif 12. Berarti pakai rumus determinan, ini dikali ini ya, dikurang ini kali ini.
Jadi P plus 3 dikali negatif 1, dikurangin 1 dikali 6 negatif 2P. Hasilnya negatif 1 dikaliin ke P, negatif 1 dikaliin ke positif 3. Terus 1 dikali ke sini, 1 juga dikali ke negatif 2P. Hasilnya sama dengan negatif 12. Tadi determinannya negatif 12 kan. Kita operasiin, hasilnya itu jadi negatif P dikurang 3 dikurang 6 ditambah 2P. Kenapa ditambah 2P? Karena ini kan, ini negatif 1 nih, dikali ke 6, jadinya negatif 6. Negatif 1 dikali ke depan sini, ke belakang sini. Jadinya min 1 kali negatif 2P. Hasilnya positif 2P, sama dengan negatif 12. Nah, kita cari, dioperasiin, disederhanain yang P sama P lagi, yang angka sama angka lagi. Didapat P-nya itu sama dengan negatif 12 ditambah 3 ditambah 6. Jadi hasilnya negatif 3. P dari mana? Nah, ini kan kita gabung-gabungin ya, si 2P sama negatif P berarti. 2P dikurang P, hasilnya 1P. Ya enggak? Terus yang ini, 3-nya pindah ruas, negatif 3 pindah ruas, negatif 6 juga pindah ruas. Jadi min 12 ditambah 6 ditambah 3. Negatif 12 tambah 3 tambah 6, hasilnya negatif 3. Kayak gitu. Punya utang 12. Dibayar 3, dibayar 6, berarti sisa utangnya adalah negatif 3. Itu hasil P-nya. Kayak gitu ya. Oke, next. Kita ke determinan matriks 3 kali 3. Oke. Misalkan ada matriks A. Elemennya itu A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, gimana cara nyari si determinannya? Menggunakan cara si Sarus tadi. Caranya adalah, pertama kita pindahin dulu nih si 2 kolom ini ke sebelah kanan dari matriksnya. Jadi di copy paste gitu. Oke. Setelah itu, cara nyarinya sama kayak tadi. Kalau perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal sampingnya. Oke, jadi kayak gini. Ini dikaliin, ini dikaliin, ini dikaliin. Kalau ke sebelah kanan itu dijumlah semua. Dikurang yang ke sebelah kiri. Gitu. Jadi rumusnya adalah A12 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah yang ini A13 dikali A21 dikali A32 dikurang diagonal samping, perkalian diagonal samping. Berarti dikurang A13 dikali A22 dikali A31, terus dikurang lagi yang perkalian ini, dikurang lagi perkalian yang ini. Kayak gitu, itu rumusnya ya. Jadi diagonal utama, perkalian diagonal utama dijumlah, terus sudah gitu dikurang sama perkalian diagonal sampingnya. Oke. Contohnya kayak gimana? Biar lebih kebayang. Misalkan P, ada matriks P, ordonya 3 kali 3, elemennya itu 1, negatif 9, 3, 0, min 5, 2, 4, 8, sama negatif 7. Disuruh cari determinannya. Berarti caranya kita copy paste dulu si elemen-elemen yang ada di sini ya, ke sebelah kanan dari matriksnya. 1, terus ini min 9, juga di copy, 0, 0, min 5, min 5, 4, 4, 8, 8. Kayak gitu. Setelah itu, kita kaliin si diagonal utamanya. Lalu dijumlah. Dan nanti dikurang si perkalian diagonal samping. Berarti jadinya 1 dikali 5 dikali 7, dikali negatif 7, ditambah min 9 dikali 2 dikali 4, ditambah lagi 3 kali 0 kali 8. Atau bisa ditulis kayak gini. Oke. Terus dikurang yang diagonal samping. Berarti dikurang 3 kali negatif 5 kali 4, dikurang lagi 1 kali 2 kali 8, dikurang lagi min 9 kali 0 kali negatif 7. Kayak gitu. Dioperasiin,
1 kali min 5 kali min 7. Berarti 1 kali min 5 min 5. Min 5 kali min 7 hasilnya positif 35 ya. Terus min 2, min 9 kali 2 kali 4. Min 9 kali 2 min 18 dikali 4 jadinya min 72. Oke, ditambah lagi 3 kali 0 kali 8. Kalau ada 0-nya perkalian berarti otomatis 0 jadinya. Terus dikurang 3 kali min 5 kali 4. Berarti 3 kali min 5 hasilnya min 15 dikali 4 hasilnya min 60. Jadi dikurang negatif 60. Dikurang lagi 1 kali 2 kali 8. 1 kali 2, 2 kali 8, 16. Berarti dikurang 16. Dikurang lagi, ini perkalian ada 0-nya, berarti hasilnya 0 ya. Oke, dioperasi ini. 35 ditambah negatif 72. Berarti punya uang 35, ngutang 72. Hasilnya berarti min 23 ya. Enggak. Min 37. Iya, min 37. Oke, min 37 dikurang negatif 60. Negatif ketemu negatif, jadi positif ya. Berarti ditambah 60. Punya utang 37 dibayar 60. Berarti hasilnya positif 23. Terus dikurang 16. Kurang 16 hasilnya adalah positif 7. Kayak gitu ya. Bisa? Bisa. Oke. Paham. Oke. Nah, sekarang sifat-sifatnya nih, sifat-sifat dari determinan matriks. Itu biasanya sifat-sifat ini dipakai buat kayak soal-soal UTBK atau soal-soal kalau masih ada UN biasanya dipakai di soal-soal UN. Biasanya sih kepake di nanti kalau kalian mau ke perguruan tinggi terus jalurnya SBMPTN atau UTBK itu biasanya kepake nih sifat-sifat determinan matriks ini. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu kalau ada matriks A dan matriks B. Nah, determinan dari matriks A dikali matriks B itu bakal sama kayak determinan A dikali determinan B. Kayak gitu. Jadi misal ada dua si matriksnya, yang satu A, B, C, D, yang satu lagi E, F, G, H. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi kan kalau perkalian itu bisa kalian kaliin dulu satu-satu, kayak gitu ya, pakai cara yang perkalian dua matriks, atau cari determinannya itu bisa kalian cari dulu satu-satu. Matriks A itu determinannya berapa, matriks B determinannya berapa. Nanti tinggal dikaliin. Nah, hasilnya itu bakal sama. Kayak kalian ngaliin dulu matriksnya, baru dicari determinannya. Kayak gitu. Bakal lebih gampang sih kalau dicari dulu determinannya satu-satu. Terus nanti tinggal dikaliin hasilnya berapa. Kayak gitu. Yang kedua, sifatnya adalah kalau ada A ditransposin tuh yang baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu hasilnya bakal sama kayak determinan si A-nya sendiri. Kayak gitu. Jadi determinan A transpos bakal sama hasilnya kayak determinan A-nya sendiri. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga, itu kalau misalkan ada suatu matriks, misalkan A, B, C, D, dikali suatu skalar, misal 2. Nah, hasilnya bakal sama kayak K pangkat N atau 2 pangkat N dikali si determinan matriksnya. N-nya itu apa? N-nya adalah ordo matriks. Jadi kalau misalkan matriksnya berordo 2 kali 2, berarti N-nya nanti pangkat 2. Kalau misalkan ordo matriksnya 3 kali 3, berarti nanti N-nya pangkat 3. Kayak gitu. Nah, cuman ada 3 sifat itu. Nah, terus ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini nggak? Terlalu cepat Ibu jelasinnya? Yang mau tanyain? Ini Ibu rekam juga, terus nanti Ibu bakal upload juga di YouTube ya. Jadi kalau misalkan ada yang ketinggalan buat nyatet atau misalkan sinyalnya lep-lepan itu nanti bakal kalian bisa lihat di YouTube kayak gitu. Nah, terus materi selanjutnya adalah
kalau matriks yang determinannya itu sama dengan 0. Jadi perkalian operasi dari elemennya itu hasilnya ternyata 0. Itu disebut dengan matriks singular atau matriks yang tidak punya inverse. Jadi nanti kita kan bakal belajar tentang inverse nih. Nah, buat di notes itu kalau misalkan matriksnya determinannya 0, berarti matriks itu nggak punya inverse. Kayak gitu. Contoh soalnya biasanya kayak gini nih. Jika A itu sama dengan X, terus X tambah 3, 3 negatif 2 sama 3X adalah matriks singular. Tentukan nilai X-nya berapa. Oke. Nah, di sini kan kalau tadi diketahui si determinannya itu sama dengan negatif 12. Nah, kalau di sini cuma diketahui doang si matriksnya itu matriks singular. Berarti kita harus udah auto tahu nih kalau matriks singular itu determinannya sama dengan 0. Jadi kita bisa cari si determinannya itu harus sama dengan 0. Caranya adalah ini dikali ini, perkalian diagonal utama dikurang perkalian diagonal sampingnya. Berarti X tambah 3 dikali 3X dikurang 3 kali negatif 2. Itu hasilnya harus sama dengan 0. Buat cari nilai X-nya berapa. Oke, kita kaliin. 3X dikali X, 3X dikali positif 3. 3X dikali X jadinya 3X kuadrat. 3X dikali 3 hasilnya positif 9. Gitu. Terus ini 3 dikali negatif 2. 3 kali negatif 2 hasilnya min 6 ya. Min 6 ketemu positif di depannya. Berarti, ketemu negatif di depannya. Berarti hasilnya jadi positif. Makanya di sini tambah 6. Kayak gitu. Sama dengan 0. Nah, kalau kita mau cari nilai X-nya berapa dari persamaan kuadrat, itu biasanya pakai pemfaktoran ya. Di berapa kali berapa, dikali berapa kali berapa sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, kita bagi dulu si persamaannya. Ini kan bisa dibagi 3, yang ini juga bisa dibagi 3, ini juga bisa dibagi 3. Biar lebih gampang pemfaktorannya kayak gimana. Oke, jadi kalau dibagi 3 hasilnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu tinggal difaktorkan. Berapa kali berapa yang kalau di kaliin hasilnya positif 2, dan kalau dijumlahin itu hasilnya positif 3. Gitu. Kita dapat si, oke, kita tulis deh. Berapa kali berapa yang kalau dijumlahin itu 2, kalau dikaliin itu 2, dan kalau dijumlahin itu 3. Berarti kan antara, kalau 2 itu antara 1 kali 2 atau negatif 1 kali 2 ya. Kalau misalkan kita ambil yang negatif 1 kali negatif 2, hasilnya itu bakal jadi negatif 3, bukan positif 3. Berarti kita ambil yang 2 dikali 1. Positif 2 kali positif 1. Makanya di sini X tambah 1 dikali X tambah 2. Sama dengan 0. Kayak gitu. Terus, jadinya kan X plus 1 sama dengan 0. Jadinya X sama dengan plus 1-nya pindah ruas. Jadi min 1. Makanya di sini X sama dengan min 1. Ini juga sama. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 2-nya pindah, jadi min 2. Jadi, X yang memenuhinya itu adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 2. Kayak gitu. Oke. Itu contohnya. Nah, sekarang coba kalian kerjain cara-caranya dari soal nomor 1 ini. Kita kerjain yang A, B, C dulu deh. Kalian cobain sendiri di rumah. Ibu kasih waktu 10 menit lah ya. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti kita bahas bareng-bareng. So, silahkan coba dikerjakan dulu. Berarti sampai jam 8.33 lah ya.
Sudah, Bu. Udah, ada yang udah? Udah, Bu. Mau kita bahas atau tunggu yang lain dulu? Tunggu yang lain dulu ya. Bisa ada yang mau jawab juga. Ya, Bu. Oke. Ada yang udah lagi? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita Sudah, Bu. bahas aja lah ya. Yang nomor A, gimana nih caranya? Coba ada yang mau jawab caranya? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Ya, ada yang mau jawab? Itu tadi yang bilang udah siapa itu? Habibi ya? Coba Habibi. Nomor A gimana? Yang 5 dikali 1 kan jadinya positif 5. Terus dikurangin 4 dikali negatif 2 jadinya negatif 8. Jadinya 5 dikurang negatif 8 hasilnya teh jadi hasilnya 13, Bu. Bentar. Coba berapa? Oke, jadinya 5 kali 1 ya 5 dikurang min 2 Negatif kali 8. 4 negatif 8. Berarti negatif ketemu negatif positif ya? Positif Berarti ya. jadinya 5 ditambah 8. Hasilnya 13, Bu. 11. Ya, betul. Oke, gitu. Terus yang B. Yang B siapa yang mau jawab selain Habibi? Saya, Bu. Sok, Teku dulu. Gimana Teku? Kan min 1 dikali 7, terus dikurang negatif 2 kali 3. Kan min 1 kali 7 itu hasilnya kan min 7. Iya. Terus dikurang min 2 kali 3 hasilnya min 6. Nah kan pengen hasilnya positif, lagi. Ini apa? Biar positif kan minus ketemu minus kan jadi min 7 ditambah 6 jadinya minus 1. Udah Ya, gitu. betul. Oke, sip. Terima kasih Teku. Terima kasih juga Habibi tadi. Oke, next. Selanjutnya
Yang nomor C, gimana nih? Saya, Bu. Iya, boleh. Maulida, gimana? Jadi yang determinan A sama determinannya B kan dikali. Jadi, bentar, Bu, bentar. Iya, betul. Bentar, Bu, salah naruh angka. Oh iya, sok. Dikali. Nah. Kan jadi hasil determinan A-nya 11. 11? Iya. 13. Oh, 13 ya. Yang tadi dijawab sama Bibi 13. Terus dikali -1. Jadi -13. -13. Kayak gitu. Nah, nanti bisa dibuktikan juga nih. D itu hasilnya bakal sama nggak kayak C? Kayak gitu. Tapi nanti kalian coba buktiin aja sendiri di rumah ya. Next. Nomor 2. Boleh kalian coba juga, tapi ntar aja. Nomor 3 juga ntar dicoba aja ya. Karena waktunya cuma 8 menit lagi nih. Soalnya pakainya yang Zoom biasa kita. Oke. Sekarang kita istirahat dulu. Boleh disimpan bukunya. Kita main tebak-tebakan. Biar nggak belajar terus, Mumet. Kita main tebak emoji. Oke. Clue-nya adalah lagu nasional. Yang nanti cara jawabnya adalah kalian, kalau Ibu kasih nih, misalkan kayak gini. Kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan gambarnya? Jelas nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nanti kalian Kelihatan. ketik jawabannya di kolom chat, tapi jangan kalau misalkan Ibu udah bilang 1, 2, 3 baru kalian send. Kayak gitu. Jadi kalian ketik dulu jawabannya apa, nanti kalau misalkan Ibu udah hitung sampai 3, kalian boleh send jawabannya. Kayak gitu ya. Nomor 1. Kira-kira apa nih jawabannya? Sok, diketik dulu. Clue-nya adalah lagu nasional Indonesia. Udah. 3, 2, 1. Boleh send? Yang udah tahu? Ya. Oke. Betul. Ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah Bangun Pemudi Pemuda. Kenapa Bangun Pemudi Pemuda? Itu ada kasur. Terus ada Perempuan sama perempuan laki-laki. sama laki-lakinya. Ya, betul. Oke, sip. Next ya, kita ke soal berikutnya. Nih, apa nih? Clue-nya adalah tadi sama masih lagu nasional Indonesia. Ketik dulu. Oke. Bu hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh send jawabannya. Iya, betul. Betul. Y. Apa Y? Maju tak gentar. Oke, betul. Jawabannya adalah maju tak gentar. Kenapa maju tak gentar? Tahu dari mana clue-nya? Kan itu ada untuk maju, terus silang gitu jadi Kayak tak gitu terus, ya. Iya. Terus emojinya kayak gemeter gitu ya. Gentar gitu. Oke, betul. Jawabannya adalah maju tak gentar. Next ke soal nomor 3. Apa nih? Diketik dulu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan send.
belum ada yang jawab. Susah itu mah, Bu. Susah? Iya, Bu. Clue-nya apa, Bu? Clue, Bu. Clue, Bu. Iya, betul Ashifa. Jawabannya adalah himne guru. Kan ini kayak Hebat, lagu-lagu hebat. gitu kan. Himne. Terus ini tuh gambar guru gitu. Jadi himne guru, guys. Ketebak nggak? Enggak, Bu. Enggak, Enggak Bu. kepikiran. Oke, nggak apa-apa. Next, kita ke soal selanjutnya ya. Nih, ini mah gampang lah. So, ketik dulu. Ibu hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh send. Google bunga. Oke. Oke, betul semua ya. Jangan-jangan pada nyontek nih jawabannya. Oke, gampang ya ini mah si clue-nya. Jawabannya adalah gugur bunga. Next. Nah, ini nih. Boleh diketik dulu jawabannya. Bu itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh ketik. Boleh send. Silat. Oke. Oke, betul. Oke, kenapa nih Garuda Pancasila? Dari mana? Kan burung, terus ada 5. Kan mata itu panca. Iya kan? Terus? Kan Indra agak tahu, Bu. Ada yang tahu nggak? Dari mana asal-usulnya? Emoji ini bisa jadi Garuda Pancasila. Karena burung Garuda. Namanya Sikla. Iya, betul. Jadi burungnya Garuda, panca itu kalau bahasa apa ya? Gak tahu bahasa Latin, gak tahu Sanskerta, 5 itu artinya panca. Terus yang mata itu artinya si, melihat si. Terus 6-nya itu kalau di do, re, mi, fa, sol, la, si, do, 6 itu la. Jadi Garuda Pancasila. Kayak gitu. Oke, betul ya semuanya. Waktunya tinggal 1 menit 21 detik. Terakhir lah ini. Ada yang tahu? Boleh sambil diketik. Hitungnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boleh send jawabannya. Kok nggak ada? Ada yang tahu jawabannya apa? Enggak, Bu. Enggak, yakin? Gila, kalau Yakin. kalau tahu banget jawabannya udah kalian smart. Out of the box banget. Ibu Pertiwi. Iya, betul. Ibu Pertiwi. Jawabannya adalah Ibu Pertiwi. Dari mana? Ini kan ibu-ibu. Ibu, ini peer. Ini ti, ini wi. Gitu. Jadi Ibu Pertiwi. Kayak gitu. Oke. Ini waktunya udah bentar lagi. Less than 1 minute.